Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian kedua ya. Nah, untuk bagian kedua ini, sama seperti bagian pertama, terdapat 6 soal. Tetapi 6 soal ini tingkatannya jauh berbeda dengan yang bagian pertama ya. Nah, di sebelah kiri kita punya alat bantu seperti bagian pertama ya, yaitu rumus untuk menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Kemudian ada juga untuk menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum ini seperti di materi pada fungsi kuadrat, ini untuk menentukan nilai minimum maupun nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, dikatakan nilai maksimum itu apabila fungsi kuadratnya, koefisien dari X kuadratnya itu lebih besar dari 0 atau positif ya. Nah, dikatakan nilai minimum itu apabila suatu fungsi kuadratnya nilai koefisien dari X kuadrat atau nilai dari A nya itu negatif ya. Oke, itu udah kita bahas di materi fungsi kuadrat ya. Nah, untuk menentukan nilai optimum baik maksimum maupun minimum, itu rumusnya adalah min D per 4A. Ingat, D itu adalah merupakan diskriminan yang sudah kita pelajari juga pada bahasan diskriminan. Nah, dari sumbu simetri dan nilai optimum ini, maka kita akan mendapatkan titik balik atau titik puncak ya. Oke, langsung saja kita menuju soalnya ya. Kita lihat soal nomor 7. Nah, di sini suatu fungsi kuadrat fx sama dengan 5x kuadrat min 20x ditambah 1. Maka nilai minimum dari fungsi tersebut adalah, nah, untuk menentukan nilai minimum kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya ya, karena rumus dari nilai minimum atau optimum itu terdapat diskriminannya ya. Oke, pertama kita tentukan nilai A nya ya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat atau X pangkat 2 atau angka di depan variabel X pangkat 2 yaitu 5 ya. Nah, ini 5 tuh. Nah, kemudian B itu adalah nilai atau koefisien dari variabel X atau angka di depan variabel X yaitu min 20. Nah, kemudian C nya itu adalah 1. Oke, langsung saja. Pertama kita tentukan nilai diskriminannya dulu ya. Berarti nilai diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, berarti B kuadrat berarti min 20 kuadrat dikurang 4 dikali 5 dikali 1. Nah, min 20 kuadrat itu berarti sama aja min 20 dikali min 20 ya. Berarti itu adalah 400. Nah, dikurang 4 kali 5 20 kali 1 20 ya. Berarti 400 dikurang 20. Berarti hasilnya diskriminannya adalah 380. 380 ya. Nah, oke. Dan ada 4A. 4A itu berarti 4 dikali A. 4 dikali A. A nya itu adalah 5. Nah, berarti 4 dikali 5 itu adalah 20. Udah deh, tinggal kita masukkan nilai atau rumus nilai minimum atau maksimum atau optimum ya. Y sama dengan min D per 4A. Nah, min D nya itu berarti min 380 per 20. Nah, berapa tuh? Min 380 dibagi 20 nih, coret. Nah, berarti sisanya tinggal min 19. Jawabannya yang B ya. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal nomor 8 ya. Oke, kita next ke soal nomor 8 ya. Kita lihat soal nomor 8 ini berkaitan dengan titik balik fungsi kuadrat atau bisa dibilang titik puncaknya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisien dari X kuadratnya itu adalah positif. Itu artinya nilai A-nya lebih dari 0. Artinya bahwa fungsi kuadrat ini merupakan terbuka ke atas ya, terbuka ke atas ya. Berarti yang kita dapatkan adalah nilai minimum.
Oke, titik balik ini yang pertama kita menentukan dulu sama seperti sebelumnya nilai A, B, dan C-nya ya. Di sini A itu berarti koefisien dari X kuadrat yaitu 2. Kemudian B itu adalah koefisien dari X itu 8 dan C itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki variabel yaitu 11. Nah, di sini kita lihat untuk menentukan titik balik butuh X dan Y yang ini ya. Nah, oke. X-nya itu X sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Nah, berarti ini kita dapati bahwa min 8 per 2 dikali 2. Nah, berarti min 8 per 4 yaitu min 2. Nah, berarti X udah dapat nih min 2. Sekarang kita tentukan dulu nih diskriminannya ya untuk mendapatkan koordinat Y-nya. Nah, diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, lalu tinggal kita input B-nya itu 8 kuadrat min 4 dikali 2 dikali C itu 11. 8 kuadrat itu 64 ya. 4 kali 2 itu 8 dikali 11 itu 88 ya, berarti hasilnya itu adalah min 24 ya, min 24. Nah, kemudian 4A berarti 4 dikali A ya, berarti 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Nah, berarti ini hasilnya adalah min, diskriminannya itu adalah min 24 per 8. Nah, berarti min 24 per 8 itu min 3 ya. Berarti min 3. Nah, karena negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti 3 ya. Maka titik baliknya kita dapatkan X-nya itu adalah min 2. Kemudian Y-nya itu adalah 3. Berarti titik baliknya itu adalah min 2,3. Jawabannya adalah yang A. Cukup mudah ya. Sekali lagi, apabila pembahasannya terlalu cepat, silakan diputar ulang video ini secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, kita next ke soal nomor 9. Oke, kita lihat soal nomor 9 ya. Nah, sama seperti soal nomor 8 ya. Kita diminta untuk menentukan titik balik atau titik puncak dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan 3 min 2x min x kuadrat. Sama sebelumnya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Ingat-ingat bahwa A itu adalah koefisien atau angka di depan variabel x pangkat 2 atau x kuadrat. Berarti ini ya, ini 1 ya. Kemudian B itu koefisien dari variabel X atau angka di depan variabel X yaitu min 2 ya, dan C itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki variabel yaitu 3. Nah, sama seperti sebelumnya kita tentukan dulu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetrinya itu adalah min B per 2A, berarti ini min 2 per 2 dikali min 1 kali min 1 ya. Nah, berarti sama dengan ini habis. Nah, ini tinggal min 1 ya, habis juga ya. Nah, ini jadi tinggal min 1 ya. Berarti sumbu simetrinya kita dapati min 1. Itu ada dua opsi, berarti antara B dan C. Nah, berarti kita tentukan dulu nilai optimumnya atau nilai Y-nya ya. Kita cari dulu sama seperti sebelumnya diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat itu min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali negatif 1 dikali C. C-nya itu adalah 3. Nah, min 2 kuadrat itu adalah 4 ya. Nah, 4 dikali min 1 itu adalah min 4. Min 4 dikali 3 itu adalah min 12. Min 12. Nah, min ketemu min jadinya positif. Berarti positif 12. 4 ditambah 12 itu adalah 16. 4 dikali A. Berarti 4 dikali A-nya itu min 1. Nah, berarti 4 dikali min 1 adalah min 4. Udah deh, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Berarti min kurung buka, diskriminannya adalah 16 ya. 16 dibagi 4A-nya itu adalah min 4.
berarti hasilnya adalah min 16 dibagi 4 itu adalah min 4 ya, min 4, berarti min ketemu min jadinya positif ya. Nah, kita dapatkan X nya itu min 1, Y nya itu adalah 4, berarti titik balik atau titik puncaknya itu berada di min 1,4. Nah, berarti jawabannya yang beta. Oke, cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita ke soal nomor 10 ya. Kita lihat soal nomor 10. Kita bacakan dulu ya. Garis X sama dengan 2 adalah sumbu simetri dari fx sama dengan ax kuadrat min 12x plus 3a plus 1. Nilai minimum fungsi tersebut adalah, nah, ini ketika ketemu soal bentuk seperti ini harus kita pahami dulu maksudnya seperti apa, dan kata kuncinya itu ada di sini ya, di X sama dengan 2 adalah sumbu simetri. Nah, supaya kita mendapatkan nilai minimum berarti fungsi kuadratnya harus dalam keadaan sempurna dulu ya. Sementara di sini masih terdapat variabel a-nya ya, yang tentunya kita harus cari tahu dulu sehingga bentuknya akan menjadi fungsi kuadrat yang sempurna. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai a-nya? Yaitu keywordnya di sini, di sumbu simetri ya. Nah, pertama kita keluarkan dulu rumus sumbu simetri. Rumus sumbu simetri itu kita ketahui bahwa X sama dengan min B per 2A. Nah, ini ya, ini kita kurang aja ya. Oke, kemudian kita sudah dapatkan sumbu simetrinya itu adalah 2, berarti nilai sumbu simetrinya kita sudah dapatkan 2. Nah, karena ini bentuknya pecahan, berarti sama aja dengan 2/1 ya, karena nilai 2 itu sama aja 2/1. Min, nah kita cek nih B-nya itu apa. Nah, kita ketahui bahwa B-nya itu adalah koefisien dari si X atau angka depan variabel X, yaitu min 12. Nah, berarti ini itu min 12 per 2 dikali A. Itu masih dalam A ya, berarti 2A. Oke, nah berarti 2/1 sama dengan min ketemu min jadinya positif ya, berarti 12/2A. Nah, ini bisa kita coret, jadi tinggal 6 di atas ya, sehingga bentuknya menjadi 2/1 sama dengan 6/A. Nah, kita lihat nih, 2 ke 6 ini dikali 3 kan. Nah, maka yang bawah pun juga harus dikali 3. Nah, berarti 1 dikali 3 itu adalah 3. Berarti nilai A-nya adalah 3 ya. Nah, udah deh, kita udah dapat nilai A-nya 3. Berarti bisa kita ganti yang mengandung A dan A ini dengan 3 ya. Berarti fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan A-nya sudah kita gantikan dengan 3 ya. 3x kuadrat. Kemudian min 12x. Nah, ini kan 3A, berarti 3 dikali A. 3 dikali A berarti 3 kali 3 9 ya. 9 ditambah 1 itu adalah 10. Nah, ya. Sehingga fungsi kuadratnya menjadi bentuk yang sempurna ya. Nah, dari sini baru kita bisa mencari nilai optimum atau minimumnya. Tapi kita tentukan dulu sama sebelumnya ya, yaitu A-nya adalah 3 ya, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya itu adalah min 12 ya. Kemudian C-nya itu adalah 10. Nah, sama seperti tadi kita cari diskriminannya dulu ya. Nah, berarti diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat itu min 12 kuadrat ya. Ini kurang 4 dikali 3 dikali 10 ya. Nah,
Nah, min 12 kuadrat itu berarti min 12 kali min 12 144 ya. Nah, kemudian 4 kali 3 itu 12 ya. 12 kali 10 120. Nah, berarti sama dengan 24 ya. 24 diskriminannya. Kemudian 4A. 4A itu berarti 4 dikali A. Berarti 4 dikali 3 itu sama dengan 12 ya. Nah, sementara rumus nilai optimum itu Y sama dengan min D per 4A. Nah, sehingga bisa kita dapati bahwasanya min D itu berarti min D nya itu adalah 24 per 4A nya itu adalah 12. Nah, sehingga kita dapati min 24 dibagi 12 itu adalah 2. Berarti nilai minimumnya adalah min 2 yang C. Oke, sekali lagi untuk soal nomor 10 ini karena agak begitu panjang, silakan diperhatikan step by stepnya ya, agar dipahami secara utuh dan komplit. Kita next ya, 2 soal terakhir ya, ke soal nomor 11. Oke, kita lihat soal nomor 11 ya. Nilai minimum fungsi kuadrat x kuadrat min 4x min 12 adalah, nah, nilai minimum sama aja dengan nilai optimum ya. Berarti kita tentukan dulu nih sama seperti sebelumnya, A, B, dan C nya. Sini A nya berarti koefisien dari x kuadratnya 1. Sementara B nya itu adalah min 4 dan C nya itu adalah min 12. Sama ya, kita tentukan diskriminannya dulu. B sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti B nya itu adalah min 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali C nya itu adalah min 12. Berarti min 4 kuadrat itu adalah 16. 4 kali 1 4, 4 kali min 12 itu adalah min 48, berarti ditambah 48. Berarti hasilnya adalah 4164 ya, diskriminannya 64. Kemudian 4 dikali A itu berarti sama dengan 4 dikali 1. 4 kali 1 itu adalah 4. Sehingga kita dapati bahwasanya min D nya itu adalah 64 dibagi 4 gitu ya. Nah, berarti 64 dibagi 4 itu adalah 16 ya. 16 berarti min 16. Jawabannya yang D, delta. Cukup mudah ya. Oke, the last question. Nah, the last number, nomor terakhir ya. Kita cek bentuk soalnya seperti apa ya. Oke, kita lihat soal nomor 12 itu adalah sebuah roket ditembakkan ke atas setelah T detik mempunyai ketinggian H meter yang dinyatakan dalam bentuk HT sama dengan 80T min 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai roket tersebut adalah tinggi maksimum. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan menentukan nilai optimumnya ya. Nah, itu artinya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya. Nah, berarti A itu ingat-ingat, A itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkatkan 2 atau kuadrat ya, atau angka di depan variabel yang berpangkatkan kuadrat, yaitu min 5 berarti di sini ya. Ini min 5 nih. Kemudian B itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkatkan 1. Berarti di sini ada 80 ya. Sementara C itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki variabel, sini nggak ada ya. Berarti C nya itu adalah 0. Nah, udah deh, kita tinggal masukkan ke dalam rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC, sementara B kuadrat itu 80 kuadrat berarti ya. Nah, kemudian dikurang 4 dikali A nya itu negatif 5 kali 0 ya. Nah, berarti ini karena dikali 0 semuanya, berarti nanti hasilnya 0 di sini semua ya. 80 kuadrat itu berarti
8 kali 8 64, berarti 6400. Nah, saya dapatkan diskriminannya itu 6400. Kemudian 4 kali A. 4 kali A itu berarti 4 dikali A. 4A berarti 4 kali min 5. Berarti adalah min 20. Oke, berarti kita tinggal masuk ke sini deh. Ke rumusnya ya. Tinggal masuk, berarti min D-nya itu diskriminannya adalah 6400 per min 20. Nah, sehingga ini kita coret habis, kemudian 64 dibagi 20 ya, 64 dibagi 2 berarti ini ya, 64 dibagi 2 itu 32 ya, berarti min 320 ya, berarti karena min ketemu min jadinya positif ya, jadi 320 meter. Jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya. Sudah masuk ke dalam soal terakhir. Mungkin kita cukupkan pembahasan soal pada bahasan fungsi kuadrat. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada soal-soal yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box. Jika ada saran, tuliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.